Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatirrahim wa jazarona biqati'ir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, kita dapat dipertemukan lagi bersilaturahim lewat medsos, dan jangan lupa subscribe untuk Rahmatul Ummah, tekan tombol subscribe, tekan lonceng juga bisa disebarkan kepada yang lain. Bahasan yang telah lalu tentang ada 10 keistimewaan daripada silaturahim. Ya, 10 keistimewaan silaturahim. Nomor 7 yaitu barokatun fir rizki, akan diberkahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda orang yang selalu bersilaturahim diberkahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apabila kita mengunjungi kepada sanak saudara dan handai tolam kepada yang lain, maka tentu kita akan dijamu sedikitnya dengan air. Maka jamuan pribumi tersebut kepada kita insya Allah itu merupakan keberkahan bagi keduanya, baik bagi pribumi maupun bagi tamunya. Dan juga sabda Rasulullah SAW bahwa tamu apabila datang itu membawa rahmat untuk pribumi dan untuk tamunya. Juga apabila pergi si tamu itu meninggalkan maghfirah, meninggalkan ampunan bagi si pribumi tersebut. Maka sering-seringlah untuk bersilaturahim. Kedelapan, keistimewaan daripada silaturahim, sururul amwat li'annal aba'a wal ajdada yusirruna bisilatirrahim. Insya Allah kalau kita yang hidup sering bersilaturahim, insya Allah maka nenek-nenek moyang kita, ibu dan ayah kita yang telah meninggal duluan daripada kita, mereka di alam barzah akan merasa senang apabila keluarganya bersilaturahim. Maka ada ungkapan sabda Imam Al-Faqih Abilais, apabila seseorang anak ketika meninggal orang tuanya, ibu dan ayahnya, anak tersebut sedang ada di luar, sehingga si anak tersebut tidak mengetahui apakah ibu dan ayahnya ketika meninggal memaafkan anaknya atau enggak. Nah, maka untuk meyakinkan bahwa anak tersebut mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf daripada ibu dan ayahnya yang telah tiada, ini bisa dilakukan salah satunya dengan bersodakoh untuk mereka. Ketika kita punya duit, misalkan saya bersodakoh untuk masjid, belikan semen keramik untuk masjid, pondok pesantren, untuk yatim piatu dan untuk jompo, pahalanya mudah-mudahan diberikan kepada ayah dan ibu saya yang telah tiada. Insya Allah sampai itu pahalanya, pasti sampai pahalanya. Dan dengan demikian pasti ibu dan ayahnya mengampuni kesalahan anak tersebut. Bagaimana kalau tidak mampu untuk bersedekah? Ya berdoa. Berdoa untuk kebaikan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila seorang anak mendoakan setiap hari 5 kali setelah sholat 5 waktu, maka insya Allah yakin ibu dan ayahnya, almarhum dan almarhumah, akan memaafkan kesalahan-kesalahan anak tersebut. Yang ketiganya dengan cara bersilaturahim. Saudara ayah kita, saudara ibu kita,
istilahnya selalu terjalin kekeluargaan, maka insya Allah apabila anak-anak meneruskan tali silaturahim kepada keluarga almarhum dan almarhumah, insya Allah mereka yang telah tiada ini akan bergembira dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka nomor ke-8, salah satu keistimewaan silaturahim adalah memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Juga yang ke-9, keistimewaan daripada silaturahim watasi'u ziyadatun fil mawaddah, akan menambah-nambah kasih sayang. Coba misalkan kalau kita lama tidak bertemu lalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keistimewaannya akan menambah kasih sayang kita. Ketika kita bertemu, Masya Allah, sampai-sampai mencucurkan air mata. Lama tidak bertemu dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali, maka Masya Allah, itulah salah satu nomor ke-9 keistimewaan daripada silaturahim. Nomor 10, keistimewaan daripada silaturahim adalah ziyadatul ajri ba'da mautihi li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi. Apabila seorang anak siapapun misalkan, mau laki-laki mau perempuan, bersilaturahim, maka insya Allah ketika orang yang sering atau rajin bersilaturahim ketika sudah meninggal dunia, maka akan dibicarakan jadi buah bibir bagi orang-orang yang hidup. Kata orang yang hidup, ada orang misalkan meninggal dunia, sebelum meninggal dunia orang tersebut istilahnya sering bersilaturahim. Ketika sudah meninggal dunia, kebaikan silaturahimnya dibicarakan oleh keluarganya. Ayah saya telah meninggal dunia, almarhumah getol, rajin silaturahimnya, mengunjungi sanak saudara kesana kemari. Insya Allah semakin diceritakan, semakin dibicarakan, semakin jadi buah bibir silaturahim almarhum dan almarhumah tersebut, insya Allah bagi yang meninggalnya akan mendapatkan tambah-tambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh, kita misalkan selalu bersilaturahim, lalu kita meninggal dunia, anak-anak kita menceritakan bahwa kita selama hidup itu sering bersilaturahim. Semakin banyak orang yang hidup menceritakan silaturahim kita kepada keluarga kita, maka akan bertambah-tambahlah pahala di alam barzah. Maka salah satu nikmat kubur bisa didapatkan dengan cara ketika hidup kita bersilaturahim. Dan ketika kita masih hidup, sering istilahnya qati'ur rahim, memutuskan tali persaudaraan, maka akan bertambah-tambah dari Allah Subhanahu wa taala siksa dalam kubur. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Itulah 10 keistimewaan silaturahim. Mudah-mudahan segala apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Khudz ma sofa da ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.